Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, kita berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Martin Hutahayan dari Gereja Kristen Jawa Jakarta, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini pada Jumat 28 Agustus 2026 ditulis oleh Pendeta Samuel Akihari dari GKI Samanhudi Jakarta dengan judul Jangan Terkecoh, yang didasarkan pada surat 2 Tesalonika 2 ayat 7 hingga 12. Dan nas yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Tesalonika 2 ayat 9. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus, yang menolong kami fokus pada firman Tuhan dalam hidup kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Sahabat muda, saya akan bacakan surat 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Sahabat muda, seorang pesulap mampu melakukan trik-trik luar biasa, seperti menghilangkan benda, mendebak kartu, atau menampilkan sebuah ilusi. Banyak orang kagum dan percaya pada apa yang mereka lihat, padahal itu hanyalah tipuan dan manipulasi. Apa yang dilakukan pesulap tidak mengubah kenyataan yang sebenarnya. Gambaran manipulasi ini juga dapat terjadi menjelang hari Tuhan. Jemaat Tesalonika keliru memahami konsep akhir zaman sebagai situasi menakutkan yang penuh kehancuran. Karena itu dalam suratnya yang kedua, Rasul Paulus meluruskan pemahaman tersebut. Ia menjelaskan bahwa salah satu peristiwa yang mendahului hari Tuhan adalah disingkirkannya pengekangan terhadap kedurhakaan, sehingga manusia durhaka akan dinyatakan. Implikasinya, Allah akan membiarkan sampai batas tertentu kejahatan bekerja lebih bebas di bumi. Si pendurhaka ini merupakan alat iblis yang menipu orang-orang yang tidak percaya melalui tanda-tanda dan mujizat. Namun pada kedatangannya yang kedua, Yesus akan membinasakan manusia durhaka beserta semua orang yang menolak Yesus. Sahabat muda, kita hidup di dunia yang juga dikuasai oleh kejahatan dan ketidakadilan. Bahkan pendurhaka dan penentang kebenaran tampak lebih leluasa, sehingga hal ini dapat membuat kita cemas atau frustrasi. Namun Allah tidak kehilangan kendali. Allah menetapkan batas bagi kejahatan, dan pada waktunya yang tepat, Kristus akan menegakkan keadilan serta menghukum dosa. Karena itu, kita dipanggil untuk tetap setia dan hidup benar, tidak terintimidasi oleh kefasikan di sekitar kita, sebab kemenangan adalah milik Allah. Mari kita berdoa. Tolonglah kami ya Allah untuk tetap setia pada firman dan kebenaran-Mu dalam hidup kami, meskipun ada banyak godaan dan kepalsuan di sekitar kami. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak, renungan harian dan program audio visual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykb-media.org. Sahabat jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sahabat-sahabat muda yang lain. Tuhan memberkati.